Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan kuliah tentang pengantar epidemiologi. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kuliah hari ini berjalan dengan lancar. Nah, pertama kita akan membahas tentang sejarah epidemiologi terlebih dahulu. Epidemiologi ditemukan oleh Hippocrates di tahun 2000-an yang di dalamnya itu menjelaskan bahwa epidemiologi adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, kemudian ada penemuan dari John Snow bahwa resiko dari kolera di London itu terjadi karena suplai air di sana. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh John Snow ini akhirnya menemukan hal tersebut? Dia melakukan studi kasus epidemiologi yang merupakan serangkaian kejadian yang diperiksa berdasarkan proses fisik, kimia, biologi, sosiologis, dan politis. Pertama, George Snow itu membandingkan tingkat penyakit pada subkelompok populasi manusia. Di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, pendekatan ini baru dilakukan untuk mengontrol penyakit menular yang dilihat dari lingkungan dan agen penyebab penyakit. Pada pertengahan abad ke-20 baru diterapkan ke penyakit kronik tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker. Unity of Science pada pertemuan ini adalah pakar epidemiologi Islam yaitu Albert R. Roman. Itu adalah epidemiologi menerangkan bahwa epidemiologi itu adalah ilmu mengenai terjadinya dan distribusi kejadian kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk serta determinan dan akibat yang terjadi pada kelompok penduduk tersebut. Nah, perkembangan terkini dalam epidemiologi adalah suatu disiplin ilmu dengan metode kuantitatif atau dengan perhitungan akan menggambarkan tentang penyakit pada populasi manusia dan menginformasikan pencegahan dan pengendalian dari penyakit. Nah, penelitian Dole and Hill menerangkan bahwa hubungan penggunaan tembakau dan kanker paru yang dimulai pada tahun 1950-an. Penelitian ini didahului dengan studi eksperimental pada karsinogenisitas tembakau dan dengan pengamatan klinis, menghubungkan penggunaan tembakau dan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kanker paru-paru. Nah, dengan penelitian yang dilakukan dengan jangka panjang, yaitu penelitian kohort, mereka mampu menghubungkan antara merokok dan kanker paru-paru. Pengertian epidemiologi adalah suatu studi distribusi dan menentukan kejadian terkait kesehatan dalam populasi tertentu dan menerapkannya untuk mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan. Fokus dari studi epidemiologi adalah suatu populasi yang didefinisikan secara geografis atau terhadap ketentuan-ketentuan tertentu lainnya. Populasi pada umumnya digunakan dalam epidemiologi itu adalah populasi yang dipilih di area tertentu dengan waktu tertentu. Ini membuat atau membentuk dasar untuk mendefinisikan subkelompoknya, misalkan jenis kelamin, kelompok umur, atau etnis. Nah, struktur dari populasi sangat bervariasi yang terlihat dalam suatu wilayah geografis atau periode waktu tertentu.
Analisis epidemiologis harus dilakukan secara variasi dengan kurun waktu tertentu. Secara harafiah, epidemiologi itu diartikan sebagai epi atau apen, kemudian demos yaitu people, dan logos adalah study. Jadi epidemiologi itu merupakan studi yang mempelajari peristiwa yang terjadi pada manusia. Nah, keywordnya adalah epidemiologi ini merupakan ilmu dasar kesehatan masyarakat. Epidemiologi berkontribusi besar untuk meningkatkan kesehatan populasi. Epidemiologi sangat penting untuk proses identifikasi dan pemetakan penyakit. Jadi, epidemiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia. Epidemiologi mempelajari penyakit berdasarkan umur, jenis kelamin, dan geografi. Epidemiologi ini juga mempelajari pola distribusi penyakit berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, apa sih perbedaan atau kesamaan dari epidemiologi dan public health? Jadi, kesehatan masyarakat atau public health itu akan mengacu pada keseluruhan tindakan untuk meningkatkan kesehatan populasi. Sedangkan epidemiologi itu adalah salah satu alat untuk meningkatkan kesehatan manusia dengan beberapa cara, baik itu studi awal dalam epidemiologi yang terkait dari penyebabnya atau etiologi, baik itu untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penelitian seperti itu atau terus perkembangannya yang kemudian mengarah pada identifikasi metode pencegahan. Nah, dalam arti ini, maka epidemiologi ini merupakan ilmu kedokteran dasar dengan tujuan meningkatkan kesehatan populasi. Nah, penyebab dari penyakit itu meskipun berdasarkan faktor genetik, tapi ada beberapa hasil dari interaksi antara faktor genetik itu dengan lingkungan. Misalkan diabetes. Diabetes itu merupakan memiliki komponen genetik dan lingkungan. Lingkungan bisa diartikan sangat luas, dari faktor biologis, kimia, fisik, psikologis, ekonomi, budaya yang dapat berpengaruh pada kesehatan. Nah, perilaku pribadi juga dapat mempengaruhi interaksi ini. Dan epidemiologi itu digunakan untuk mempelajari pengaruh interaksi dan efek dari intervensi preventif melalui promosi kesehatan. Ini merupakan gambaran penyebab dari penyakit. Ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan yang di dalamnya ada perilaku manusia yang mempengaruhi suatu kesehatan manusia. Sehingga manusia yang awalnya tadi sehat bisa menjadi sakit. Nah, kemudian riwayat alamiah penyakit. Epidemiologi juga berkaitan dengan perjalanan dan hasil atau riwayat alamiah penyakit pada individu dan kelompok manusia. Natural history atau riwayat alamiah penyakit itu berawal dari seseorang itu sehat, kemudian dia mengalami perubahan subklinis seperti suhu badan naik, kemudian demam, kemudian flu, bersin-bersin, pusing, seperti itu. Kemudian dia menjadi mempunyai penyakit klinik. Nah, dari berpenyakit itu dia akhirnya bisa meninggal atau dia bisa sembuh atau recovery, yang akhirnya itu bisa recovery total atau setengah, misalkan dengan kecacatan dan sebagainya. Nah, epidemiologi itu sering digunakan untuk menggambarkan status kesehatan kelompok populasi.
Nah, pengetahuan tentang beban penyakit dalam populasi itu sangat penting untuk kesehatan, sebab dengan upaya menggunakan sumber daya yang terbatas akan dapat memberikan efek terbaik untuk mengidentifikasi program kesehatan prioritas yang sangat cocok atau sangat pas untuk melakukan pencegahan dan perawatan penyakit. Nah, beberapa bidang khusus seperti epidemiologi lingkungan dan pekerjaan, penekanannya adalah pada studi populasi dengan jenis paparan lingkungan tertentu. Nah, ini merupakan gambaran populasi yang sakit. Dari banyaknya populasi sehat, itu ada beberapa populasi yang mengalami sakit. Nah, yang populasi mengalami sakit ini akan mengalami beberapa proporsi perubahan sesuai dengan perubahan waktu. Menurut Arsi, itu evaluasi intervensi berdasarkan Arsi, ahli epidemiologi itu harus melakukan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelayanan kesehatan. Seperti apa sih evaluasi itu? Seperti melihat lama tinggalnya di rumah sakit suatu pasien dengan kondisi tertentu. Nilai mengobati tinggi tekanan darah yang efektif itu dengan apa? Kemudian efisiensi langkah-langkah sanitasi untuk mengendalikan penyakit diare dan dampak pengurangan timbal pada bensin. Nah, ini adalah gambaran di mana sih posisi public health, yaitu saat ada orang sakit itu dia di tengahnya, dia melakukan treatment, pelayanan medik dan juga ada promosi kesehatan, kemudian mengatur pencegahan, kemudian melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang akhirnya orang sakit tersebut akan menjadi sehat. Epidemiologi gizi itu merupakan ilmu yang mempelajari determinan dari suatu masalah atau kelainan gizi, mempelajari distribusi dan besarnya masalah gizi pada populasi manusia, menguraikan penyebab dari masalah gizi dan menentukan hubungan sebab akibatnya, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan program perencanaan, kontrol, dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat. Nah, konsep epidemiologi gizi itu akan menguraikan penyebab dari masalah gizi dan menentukan hubungan sebab akibat. Masalah gizi dihubungkan dengan faktor yang menyebabkan masalah gizi atau agen, faktor yang ada pada penjamu atau host atau manusianya, kemudian faktor yang ada di lingkungan atau environment. Nah, kegunaan epidemiologi gizi secara deskriptif akan menjelaskan siapa sih yang mengalami masalah gizi, kapan dan apa atau pada penyakit kondisi bagaimana atau kondisi apa yang bagaimana masalah gizi tersebut terjadi. Biasanya digunakan data dari klinik, laporan rutin atau hasil survei khusus. Kemudian secara analitik itu akan mempelajari tentang hubungan kausal atau hubungan sebab akibat yang menentukan antara faktor penyebab dengan kejadian atau kelalaian yang terjadi yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Nah, biasanya diperlukan penelitian khusus seperti rancangan kohort atau setidaknya case control. Sekian paparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di jam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.